eh, ya pertemuan kita siang ini akan berbicara beberapa hal teknis. Tujuannya adalah agar teman-teman cepat selesai kuliahnya, karena dengan cepat selesai atau katakanlah selesai tepat waktu akan baik ya buat teman-teman sendiri, biar bisa mau melanjutkan karir atau mau melanjutkan pendidikan ke S3, tentu saja baik, dan terutama sangat baik bagi perguruan tinggi ilmu Al-Quran ya, PTIQ, karena kekurangan selama ini PTIQ adalah pasca sarjana khususnya itu banyak mahasiswanya yang tidak selesai ya, tidak menyelesaikan kuliahnya, sehingga kami kesulitan untuk mengangkat akreditasi pasca sarjana karena tingkat selesainya mahasiswa yang cukup rendah. Maksud saya seperti ini, bahwa apabila teman-teman cepat selesai, maka itu menguntungkan banyak hal ya, menguntungkan teman-teman sendiri, investasinya bayar SPP, bayar yang lain-lain itu kemudian tidak sia-sia. Nah, kemudian itu juga membantu pasca sarjana agar akreditasinya jauh lebih baik. Dan pastilah ada pahalanya lah kalau teman-teman cepat selesai. Kenapa? Ya, dengan akreditasi lebih baik, adik-adik kelas teman-teman kemudian bisa lebih lapang daftar di pasca sarjana, karena akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang juga lebih baik. Saya kira itu yang saya harap teman-teman semua ingat. Tolong kuliahnya diselesaikan. Bukan hanya dapat dapat gelar, tapi juga dapat pahala besar, pahalanya apabila teman-teman cepat selesainya di sini. Saya dikirimi beberapa file, dan saya pikir ini penting filenya. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mendapatkan, tapi saya pikir kemungkinan besar sudah dapat. Pertama, This meeting is being recorded. jadwal. The recording has stopped. Ini apakah teman-teman sudah dapat? Pasti dapat ya, karena nanti bingung kuliahnya gimana. This meeting is being recorded. Jadi kita berada di semester genap, ya, artinya di sini ada dua semester yang sedang atau akan mengadakan perkuliahan, yaitu semester 2 dan semester 4. Teman-teman di semester 4, saya kayaknya ini sudah semester terakhir ini, teman-teman yang semester 4 ini semester terakhir, karena paling tinggi semester 4 tahun kedua. Kecuali mereka yang masuk pada semester 2 ya, ini kan juga sama, masuk semester 2 ada kemungkinan semesternya agak bertukar-tukar ya. Teman-teman misalnya yang masuk semester 2, semester genap seperti sekarang, berarti kuliahnya langsung semester 2, tidak semester 1. Barangkali di setelahnya baru semester 1 semester depan. Jadi 21 kemudian 4 3. Saya lupa aturannya, kalau nggak salah seperti itu. Ya, oke. Semua sudah dapat ini ya. Ada nama dosen, ada nama jadwal, dan seluruh perkuliahan masih tertulis daring. Ini daring, sistemnya daring. Mungkin ada 1-2 dosen, atau beberapa dosen itu akan membuka perkuliahan daring sekaligus luring. Jadi dia mungkin datang ke PTIQ, ya. Kemudian di PTIQ mereka dosennya
ya ada kelas, ya teman-teman yang mau datang bisa hadir secara offline, tapi online-nya juga dibuka. Yang belum saya temukan adalah dosen yang mengadakan di tempat lain, misalnya dia offline-nya di tempat lain, misalnya mungkin di rumahnya, karena rumahnya mungkin ada aula, ya, kemudian teman-teman ngumpul di sana untuk dia offline. Kemudian yang tidak datang offline bisa hadir online. Saya belum menemukan itu. Mungkin juga nanti suatu saat ada dosen yang melakukan hal seperti itu. Tapi saya pikir itu bukan hal yang tidak boleh, tapi bisa dilakukan karena mungkin di antara teman-teman ada yang merasa lebih afdal untuk luring, untuk lebih afdal jika tatap muka langsung dibanding daring. Oke, kemudian lain apa yang kemudian ada ini standar penulisan makalah mahasiswa. Oke, ini suratnya. Yang penting adalah ini judul artikel dan seterusnya. Ini cara bikin makalah. Sesungguhnya ini cara membuat makalah untuk jurnal. Jadi ini khas jurnal. Hanya PTQ mewajibkan agar teman-teman terbiasa untuk menulis di jurnal. Walaupun sesungguhnya model tiap jurnal itu ya tidak memberikan model yang seragam. Misalnya di Indonesia mungkin ada jutaan atau ratusan ribu jurnal. Masing-masing jurnal punya aturan penulisannya sendiri, versi mereka yang mungkin tidak persis sama dengan ini, tapi mungkin banyak samanya. Misalnya dari segi aturan penulisan, ya, dan seterusnya. Ini banyak samanya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mendapatkan ini. Tetapi pada pelaksanaannya nanti, ya, itu akan diserahkan ke dosen yang bersangkutan. Bagaimana dia memberi aturan penulisan. Masing-masing dosen punya aturan sendiri, tapi tetap mengacu ke sini. Hanya mungkin dosen tertentu memberi aturan yang sedikit berbeda. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah teman-teman sudah mendapatkan ini? Sudah. Oke. Oke, saya sudah men-share dua file. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita coba lihat yang lain. Nah, ini juga sudah dapat ya? Sudah. Oke. Nah, ini saya pikir perlu penjelasan lebih panjang dibanding yang tadi. Ini adalah tahapan penelitian. Ya, tentu saja bukan tahapan perkuliahan. Kalau tahapan perkuliahan ya tadi itu ada jadwal kuliah, dosennya siapa, kapan kuliahnya dan seterusnya. Ini tahapan penelitian. Maksud tahapan penelitian ini adalah fokusnya ke tesis yang teman-teman akan bikin untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya. Nah, ini fokusnya kepada tesis. Oke, jadi tesis itu dimulai dengan judul, ya, jadi mengajukan judul. Pada dasarnya sebelum mengajukan judul, yang perlu dicari adalah kira-kira judul apa yang hendak diajukan. Nah, untuk bertemu sebuah judul, ya, teman-teman bisa konsultasi ke siapa saja. Ya, ke teman juga boleh, tetapi biasanya orang konsultasi kepada dosen karena mereka
pernah membuat judul, pernah membuat tesis, atau mungkin bahkan pernah membuat disertasi. Sehingga konsultasi yang lebih efektif ya saja kepada dosen yang pernah mengalami pembuatan seperti ini. Tapi apakah tidak boleh ngobrol dengan yang lain? Saja boleh. Bisa saja inspirasi judul itu ya tidak dari dosen, malah mungkin dari teman kelas ya, atau teman di luar kelas ya, teman anak ya, misalnya ada teman yang kuliah di tempat lain ya, bisa saja seperti itu ya. Karena itu nomor satu ini sungguhnya informal, tidak diformalkan ya. Bahkan kalau misalnya punya judul sendiri tanpa harus ngobrol dengan siapapun ya, lebih bisa saja ya, tidak harus misalnya pernah mengobrolkan judul itu kepada orang lain. Bisa saja judul itu ketemu sendiri kemudian diajukan sendiri. Oke, tetapi sebelum dia memasuki ujian komprehensif, sebelum teman-teman masuk kepada ujian komprehensif, itu judul itu disampaikan kepada Kaprodi. Kaprodi dalam hal ini selama saya ya berarti ke saya. Selama saya saat ini masih Kaprodi karena itu diajukan ke saya. Nah, untuk ujian komprehensif itu kapan teman-teman bisa ujian komprehensif? Ujian komprehensif teman-teman bisa lakukan, ini tahap paling awal nanti bikin tesis ya. Ini tahap paling awal. Kapan teman-teman bisa atau boleh ujian komprehensif itu adalah pada semester kedua. Pada semester kedua. Teman-teman yang baru masuk di semester 2 ini, berarti nanti ujian komprehensifnya adalah pada semester 3 atau pada semester setelah ini, semester 1 atau 3. Jadi itu berarti semester kedua. Kita sudah berada 2 semester. Kapan itu? Yaitu pada hari pertama semester kedua itu sudah boleh. Pada hari pertama semester kedua sudah boleh ujian komprehensif. Karena itu ada sekitar waktu 1 semester untuk mematangkannya. Kenapa kita tidak minta pada ujian komprehensif pada semester sekarang? Karena dianggap, katakanlah wajarnya bahan ada, karena kan belum kuliah diajarkan. Nah, setelah kuliah 1 semester atau mungkin pertengahan semester, setengah semester kedua ini kira-kira sudah bisa. Jadi pengajuan judulnya bisa pada semester sekarang, tapi ujian komprehensifnya terjadi pada paling cepat hari pertama semester kedua. Jadi apakah boleh mengajukan judul dari sekarang? Ya boleh. Dari hari ini juga boleh. Silahkan mengajukan. Dalam hal ini kepada saya boleh. Tetapi nanti ujian komprehensifnya itu terjadi pada semester kedua, awal semester. Oke, di ujian komprehensif itu apa yang teman-teman ajukan? Karena setiap ujian itu berarti mengajukan sesuatu. Ujian tesis berarti mengajukan tesis. Mengajukan dalam bentuk tertulis, diketik. Apa yang diajukan untuk ujian komprehensif itu adalah judul. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah outline. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah outline. Apa itu outline? Outline itu adalah semacam semacam daftar isi ya, daftar isi. Saya coba cari, masih ada nggak? Oke, ini sudah ada contoh outline. Saya pikir yang punya ada di sini. Contoh outline yang
diujikan untuk ujian komprehensif. Yang punya plan ini ada di sini ya? Ada, dokter. Oh, ada itu orangnya tuh. Jadi yang diajukan untuk ujian komprehensif di tahap paling awal untuk ujian komprehensif adalah outline, ya. Mengajukan outline. Tahap paling awal untuk bikin tesis adalah ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif itu diawali dengan teman-teman menyetorkan outline. Ini itu seperti apa ya? Seperti ini. Ini sudah tantangan ini, ada tantangan jelek ini jadi tantangan. Ini judulnya, kemudian ada ini formatnya ada. Terus tahu dari mana format seperti ini? Ya, teman harus membeli buku panduan penulisan tesis disertasi. Warnanya biru apa hijau sih itu saya lupa. Nanti kontak saja administrator pasca, mereka minta buku itu. Kalau Ustadz Ari mau minjemin, ya boleh juga. Mungkin tidak karena dia juga pakai. Nah, ini model covernya ya begini. Jadi, mau tahu model covernya seperti ini, mau tahu ada di aturan panduan penulisan tesis. Ini judul, kemudian modelnya kayak gini. Ada logo sama Aryono. Kalau yang saya kenal itu Arya Anggara. Kemudian, nah ini yang saya maksud outline. Daftar isi pendahuluan, nah, membuat seperti ini, ini sungguhnya keliru, tulisannya daftar isi, tapi nggak apa-apa lah, outline, tapi nggak masalah. Yang penting bentuknya kayak gini, karena dia bagaimanapun dia pasti akan menjadi daftar. Wah, jadi nanti teman-teman sudah punya judul ya, bab satunya itu relatif sama semua, hampir sama. Bab 2-nya dan seterusnya beda. Baru penutup nanti sama. Nah, kira-kira judul bapak ibu itu bab 2-nya seperti apa ya? Dibikin kayak gini. Ada judul apa namanya? Ada judul bab, ada judul subbab A B C D. Kemudian ada bab 3-nya seperti apa? Bab 4. Ini ada 5 bab ya apa namanya? Ini umumnya tesis 5 bab. Tidak ada yang 4 bab. Misalnya 5 bab. Kadang-kadang ada yang 6 bab. Kadang-kadang ada 6 bab. Jadi terserah teman-teman seperti apa, bisa 6 bab, bisa 5 bab minimal. Kira-kira bab 4-nya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini Ustadz Ari bikinnya ini gampang ya, sama sekali bikin. Jadi gampang lah pokoknya ini. Kemudian, nah, terus yang kedua adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah rencana sesungguhnya daftar pustaka sementara ya. Nah, rencana daftar pustakanya ini kemudian disusun. Nah, bagaimana cara menulis daftar pustaka seperti ini? Itu ada aturannya di saja panduan. Ada seperti ini. Seterusnya seperti ini. Oh, banyak banget daftar pustakanya. Lumayan sih. Nanti minimal teman-teman daftar pustakanya 200 buku atau makalah. Ini sudah kayaknya udah 150 nih, udah hampir memenuhi syarat lah. Ya. Oke, tapi kalau untuk outline tidak. Yang 40 ya, kurang dikit dari 40 sebagai bukti bahwa tesisnya siap ditulis. Jangan sampai sudah bikin judul, bikin apa, tapi ternyata buku yang mau dirujuk nggak ada, pasti pusing nanti. Oke, seperti ini, ya persis seperti inilah tesisnya. Ini pasti masih ada beberapa salah tulis tapi tidak mungkin. Oke, kok gambar saya kayak gitu ya? Ya, inilah yang diajukan atau seperti inilah yang diajukan ujian komprehensif. Nah, setelah diajukan, nanti pasca sarjana akan memberi teman-teman tahap ya. Pertama ujian komprehensif tulisan, kemudian ujian komprehensif lisan.
dulu sebelum pandemi teman-teman datang ke PTIQ ujian tulis tangan. Kalau tidak selesai hari itu karena biasanya tulis panjang itu ke lembar jawaban ditinggal, tidak dibawa pulang, ditinggal besok datang lagi kapan datang lagi lanjutkan penulisan kalau memang tidak selesai hari itu. Nah, selama pandemi ini ya lebih mudah karena ditulis secara jadi bisa ditulis di komputer habis itu dikirim ke setelah ujian tulis ya nanti ada ujian lisannya. Setelah ujian tulis ada ujian lisan. Oke, kira ujian komprehensif ada pertanyaan sampai di situ tentang ujian komprehensif. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, sudah. Terima kasih waktunya Pak Dokter. Saya Zulkifli Asution. Terkait ujian komprehensif itu tadi disampaikan ada dua Prof, ada yang tulisan, ada yang lisannya. Itu terkait dengan fokus terkait dengan rencana penelitian atau ada hal lain yang diujikan, Dokter? Terima kasih. Nggak ada yang lain. Ujiannya ya judulnya itu yang diujikan. Judul yang diajukan itu yang diujikan. Jadi tidak ada yang lain. Jadi saya pernah mengalami dulu di UIN, pasca itu yang ditanyakan banyak mata kuliah, hampir seluruh mata kuliah yang pernah kita pelajari ditanyakan. Di PTQ tidak. Jadi kita hanya menanyakan, difokuskan kepada apa yang Anda mau tulis jadi tesis. Jadi lebih fokus. Jadi masing-masing orang ujian komprehensifnya tidak sama karena fokus kepada kepada tema yang hendak ditulis di tesis. Nah, ujian komprehensif itu sesungguhnya adalah proses untuk mematangkan judul yang teman-teman ajukan. Ya, karena kan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian komprehensif itu teman-teman sambil berpikir bagaimana bentuk terbaik dari tesis yang hendak saya ajukan atau saya tulis nanti. Beberapa kasus teman-teman itu kemudian habis ujian komprehensif, konsep dia tentang tesisnya makin baik. Nah, bacaannya bertambah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji itu kemudian menambah solid tema yang hendak dia. Saya kira itu. Dokter, maaf. Terus berarti output dari ujian komprehensif itu apakah ada gagal tidak gagal atau seperti apa, Pak? Ada yang gagal, ada yang tidak. Jadi kalau gagal ujian komprehensif lagi, tapi ujian komprehensif lisannya diulang. Kalau tulis tidak, lisannya saja. Target hasil ujian komprehensif ada itu jadi tulisan-tulisan yang kita tulis waktu nulis ujian komprehensif itu bisa jadi bahan jadi proposal, ya. Jadi tidak ada yang terbuang, bisa jadi proposal. Karena itu ketika teman-teman menjawab sebentar ya. Oke, maaf. Saya lupa tadi sampai di mana. Apa pertanyaan apa saja? Kalau gagal di kompeten atau belum? Oh, iya. Ujian komprehensif lisannya diulang. Karena dari situ waktu ujian lisan itu sungguhnya untuk menilai apakah mahasiswa ini menguasai. Ada kemungkinan waktu nulis kan dia nyontek, dia apa, tapi secara konsep sebenarnya tidak menguasai. Nah, dari ujian lisan itulah kemudian kita lihat pertama penguasaan materi, kedua kerapihan materi itu, apakah materi itu sudah layak jadi proposal tesis atau dan tidak
tidak susah ya, Ustadz Ari Triyono sudah kata gampang kan Ustadz Ari? Itu teman-teman tidak perlu terlalu khawatir, gampang. Kalau Muhammad Asraf sudah nggak ada, mungkin ke Muhammad Kamil Anwar karena sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dr. Saya ingin tanya tadi mulai dari konsultasi judul itu, apakah kita mahasiswa itu diberikan dosen pembimbing akademik sebagai tempat konsultasi awal untuk judul atau tidak ada. Jadi biasanya hampir setiap pekan atau bisa 2 kali sepekan saya mengadakan konsultasi tesis. Teman-teman ya anggaplah itu sebagai pembimbing akademik. Jadi bisa online dan offline. Online offline biasanya. Yang mau datang ketemu boleh. Sekaligus kita online dengan teman-teman yang tidak bisa. Jadi nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya akan adakan itu, jadi datang aja. Kita share linknya kalau tidak bisa datang ke meeting. Atau kalau memang full online ya berarti linknya saja yang teman-teman manfaat. Nah itulah model pembimbing akademik yang terjadi. Kemudian Pak, untuk terkait ujian komprehensif itu tadi kan kalau tidak lancar ujian lisannya kan akan diulang. Apakah ada kemungkinan judul yang sudah kita ajukan dan kemudian diujikan itu ada keputusan harus diganti dari pasca karena mungkin tidak layak? Iya, kalau tidak mampu mempertanggungjawabkan layak tidak, ya bisa ganti. Jarang terjadi, yang paling sering itu mengubah bukan judulnya tapi mengubah sudut pandang sehingga lebih pas untuk ditulis jadi tesis. Kalau mengganti sama sekali jarang, apalagi sudah pernah didiskusikan di awal di judul ketika pengajuan judul. Tapi apakah sama sekali tidak? Ada. Nah, bahkan dia sendiri yang menggantinya. Kenapa? Dia kesulitan nyari bukunya. Pas nulis komprehensif, kemudian dia mundur karena kesulitan mendapatkan daftar pustaka atau sumber yang bisa ditulis. Itulah dicegah di awal. Jangan sampai terjadi sudah nulis tesis habis itu gagal, misalnya sudah 20 halaman, 60 halaman, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan. Nah, mudah-mudahan ujian komprehensif itu bisa menyadarkan dari awal. Jadi tesis itu benar-benar bisa ditulis, bukan hanya tesis itu karena bagus, tapi memang mungkin ditulis. Kalau rujukannya tidak ada kan, ya susah nulis. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Wira Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dr. Abdul, untuk yang pertama itu konsultasi judul kepada dosen itu para penanggung jawabnya ke Bapak sebagai Kaprodi ya Pak? Enggak, kalau ngobrol sama teman pokoknya ke komprehensif saja. Oh gitu ya? Iya. Nanti urusan tanda tangan ini dimulai ketika teman-teman sudah benar-benar menulis tesis, tidak mengejar paraf dari awal. Nanti kalau sudah mulai benar-benar nulis tesis itu pengesahan revisi proposal pada Kaprodi, baru Anda memanfaatkan ini ya, nanti baru minta tanda tangan ke orang-orang yang dituju ini ya. Jadi terjadinya di pertemuan ke tahapan 9 nanti teman-teman sudah nulis. Nah di sini
baru mulai dicari lagi kan yang kemarin konsultasi. Kalau misalnya biar lebih ringkas, ya kaprodi saja tanda tangan dari awal. Sudah benar-benar pernah ujian konsultasi dulu dan seterusnya. Dari sini nanti mulainya di tahap 9, terutama tahap 10 ketika sudah mulai mau ujian progress report 1. Nah, di sini biasanya ditulis ya secara lebih lengkap. Jadi untuk judulnya kami yang angkatan 22 mulai kapan bisa diajukan ya Pak? Oke, konsultasi judul. Anda semester berapa, Pak? Angkatan 22 ini Pak. Nggak tahu saya. Kapan masuknya? Semester ini? Baru masuk ini? Semester ini? Iya, Oh, baru berarti masuk. Anda semester pertama. Anda semester pertama. Anda sudah boleh konsultasi judul pada nanti biasanya 2 kali sepekan atau sekali sepekan saya mengadakan Zoom teman-teman yang mau mengajukan judul tesis. Dan teman-teman yang sekarang semester 2 ini sudah boleh, karena nanti di semester kedua setelah semester ini Anda sudah boleh masuk ke tahap ujian komprehensif. Sekarang belum boleh, tapi pengajuan judul boleh, karena ujian komprehensif juga Anda sudah ada. Jadi pengajuan judulnya ya biasanya 2 kali sepekan saya ada. Jadi tinggal menunggu di grup masing-masing akan ada pengumuman. Waktunya tidak tertentu, kadang pagi, ya, kadang siang, jarang-jarang malam. Pernah juga malam ketika banyak yang mau konsultasi dan saya tentukan saja waktunya biar pada ngumpul malam bisa. Itu hadirnya tidak wajib, boleh hadir. Tapi bagi yang belum punya judul ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita lanjut ke pembuatan proposal. Proposal ini benar-benar sudah pembuatannya karena sudah lolos ujian komprehensif, sudah masuk ke tahap pembuatan proposal. Nah, pembuatan proposal ini sudah harus benar-benar mengikuti aturan panduan penulisan tesis dan disertasi. Karena pada proposal itu, kalau kita di Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu proposal itu isinya bab 1 nanti. Bab 1, itu jadi bab 1. Nah, karena itu, hampir seluruh, saya pikir 95% dari aturan pembuatan tesis yang ada di buku panduan pembuatan tesis itu sudah diamalkan di bab 1. Tapi belum semua, mungkin 95%. 5% lagi belum. Masih ada aturan-aturan tertentu yang belum. Karena itu teman-teman pada waktu nulis itu ya sudah benar-benar menguasai aturan pembuatan. Ya. Bukunya ada, ya, tinggal Anda tadi saya bilang kontak kepada administrator pasca ya untuk memiliki buku itu. PTIK atau kami kerjasama dengan lembaga LP2M ya. PTIK itu mengadakan pelatihan juga. Teman-teman mau ikut pelatihan penulisan, teknis penulisan maksud saya, teknis penulisan itu ada. Jadi di pelatihan itu kita membedah buku itu. Jadi teman-teman boleh ikut, tapi boleh juga tidak ikut, ya tidak masalah. Kalau bisa menguasainya sendiri ya boleh. Nah, akan ada program itu. Tapi dia eksternal karena kerjasama dengan lembaga lain, dia ada bayarannya. Ya, tidak mahal, tapi ada uang panitianya lah. Tapi kalau tidak mau ikut ya nggak masalah. Akan juga saya karena berbayar tidak mau ikut ya nggak masalah. Tapi bisa menguasai buku itu tanpa harus ikut. Tapi bagi yang mau mungkin bisa lebih mudah menguasainya dengan ikut pelatihan juga. Oke, nanti setelah proposal jadi, dilakukanlah pengesahan proposal, disahkan. Sama dengan tadi, sebelum ujian komprehensif, tanda tangani outline-nya milik
Ustadz Triyono kan, ya sama pengesahan proposal itu kemudian dilakukan. Apa yang apa namanya? Kenapa perlu ditandatangani? Kenapa perlu disahkan? Karena untuk persiapan. Jadi setiap mau ujian itu harus ada diketahui oleh orang tertentu ya, dalam hal ini Kapolri. Yang akan diawasi oleh Kapolri dan ini adalah minimal penulisannya apakah sudah sesuai dengan aturan panduan penulisan tes dan disertasi. Sesuai, tentu saja sudah boleh ikut ujian. Tapi kalau belum, dia harus diperbaiki. Nah, setelah ujian proposal, barangkali di ujian itu ada masukan, karena ujian proposal itu kemudian diikuti oleh Direktur Pasca, Profesor Dr. HM Darwis Huda itu sudah ikut waktu di awal-awal belum ikut di ujian proposal, nanti beliau ikut. Ada masukan mungkin dari sidang ujian proposal, nah itu dilakukan revisi. Sini tertuliskan pada tahap ke-7 revisi. Ada revisi, kadang sedikit ya, lebih sering sedikit revisi. Kadang juga lumayan banyak apabila konsepnya belum begitu rapi. Tapi kalau konsepnya sudah rapi, biasanya sedikit. Paling 1-2 penulisan yang mungkin keliru karena kelupa, ya bisa kemudian diingatkan di ujian proposal. Nah, setelah proposal disahkan, ya revisi proposal disahkan, proposal yang sudah diujikan itu disahkan, barulah masuk kepada pembimbing. Jadi teman-teman ada form untuk diisi, kira-kira mau dibimbing oleh dosen siapa, Nah, sampai pada tahap ini semua bisa terjadi di semester kedua, bukan semester kedua. Bisa selesai semua di semester kedua. Sampai tahap ini juga bisa. Ya, Anda nulis, ya ujian proposal, nulis tesis, berada dalam bimbingan, itu bisa selesai bisa dilakukan di semester kedua. Jadi teman-teman mengajukan dosen siapa yang Anda tunjuk sebagai pembimbing, tapi yang kita ajukan belum tentu itu yang menjadi pembimbing kita, karena ada pertimbangan tertentu, misalnya ketersediaan pembimbing itu sendiri. Ya, misalnya kalau pembimbing itu sudah full jadwalnya, sudah terlalu banyak membimbing mahasiswa, mungkin diarahkan ke dosen lain. Tapi saya pikir tidak perlu khawatir ya, dosen yang lain juga sama bagusnya dengan yang lain. Ya, kemudian setelah menentukan ada pembimbing, ya, kemudian teman-teman mendapatkan surat pembimbingan. Jadi pembimbingan itu, surat pembimbingan artinya penunjukan pembimbing. Pembimbing itu ditunjuk, teman-teman lah yang mendapat suratnya. Nah, Anda teman-teman membawa surat itu kepada dosen yang akan menjadi pembimbing saudara. Sekaligus konsultasi jadinya. Sambil membawa suratnya, sekaligus konsultasi. Bapak, saya sudah ujian proposal, saya sudah masuk pada tahap pembimbingan untuk bikin tesis. Bapak adalah pembimbing satu saya atau pembimbing dua saya. Nah, Anda ajukan proposalnya. Nah, ketika proposal itu sudah berada di tangan pembimbing, kuasa Kaprodi sudah selesai. Kuasa Kaprodi sudah selesai. Jadi mau dicincang oleh dosen itu ya terserah dia lah, urusan dia. Jadi maksud saya, kalau ada masalah dengan dosennya, Kaprodi tidak bisa mengintervensi. Dalam arti misalnya mau diapakan itu tesisnya, itu hak prerogatifnya. Nanti kalau misalnya sangat parah, mungkin misalnya pembimbingnya susah ditemui sehingga menghambat selesainya tesis misalnya, ya itu memang harus Kaprodi akan turun tangan untuk menyelesaikan. Kalau misalnya teman-teman mengeluh dosennya susah ya, dia nyuruh kita serajin baca buku misalnya, ya itu Kaprodi tidak urus, itu urusan Anda dengan pembimbing. Oke, setelah itu masuk jadi tesis itu kan tadi kita sudah bilang kira-kira 5 bab atau 6. Tapi pada bab ketiga, penulisan 1 sampai 3 itu ada ujian, namanya ujian progress report. Progress report adalah
melaporkan progres lah semacam. Nanti akan diuji oleh seorang dosen, dan dosen penguji progress report itu bukan pembimbing. Jadi selain pembimbing, kalau pembimbing ada 2, maka ada dosen ketiga yang akan menguji progress report. Nah, progress report itu sungguhnya adalah ujian persiapan sebelum ujian tesis yang sebenarnya. Jadi ujian persiapan sebelum ujian tesis yang sebenarnya. Progress report ini sesungguhnya adalah upaya untuk merapikan tesis. Jadi yang diujikan di ujian progress report adalah penguasaan materi oleh si mahasiswa yang akan ujian tesis, penguasaan materinya dan sistematikanya serta penulisannya Pak sudah benar. Barangkali ada yang kelewat oleh pembimbing, ya dia akan dihadang di penguji progress report. Ini masih salah tulis bagian ini. Nah, itu 2 kali ujian progress report, 1 sampai 3 dan 1 sampai bab terakhir. Jadi pada ujian progress report 2 teman-teman sudah harus selesai semuanya, ya dari cover, kata pengantar sampai daftar pustaka. Jadi sama orang kalau mau ujian tesis beneran. Jadi sudah komplit semuanya. Nah, biasanya penguji progress report 1 dan 2 itu sama, biar ukuran penilaiannya sama, biar tidak. Saya akan membingungkan mahasiswa apabila penguji progress report 1 maunya begini, progress report 2 maunya begini, nanti akan menjadi masalah. Nah, untuk meminimalisir masalah, nanti pengujinya sama, ya, jadi standar pengujiannya menjadi tidak jauh berbeda karena orangnya sama. Nah, setelah itu masuk kepada pengesahan tesis. Jadi untuk ujian tesis harus ada pengesahan tesis dari 2 pembimbing dan kaprodi. 2 pembimbing dan kaprodi. Kalau nanti kaprodi, dalam hal ini sementara ini saya, kalau bukan saya pembimbingnya, maka saya tidak akan mengintervensi isinya. Saya tidak akan mengintervensi isinya karena saya bukan pembimbing. Intervensi isi itu hanya haknya pembimbing. Kecuali kalau saya juga pembimbingnya, sekalian berarti kan. Jadi saya tanda tangan di 2 tempat, sebagai pembimbing dan sebagai kaprodi. Apa yang saya intervensi? Penulisannya saja. Jadi kalau sudah sesuai dengan aturan pemeriksaan PTIK, maka saya akan tanda tangan untuk ujian tesis. Tapi kalau belum selesai, walaupun 2 pembimbing sudah tanda tangan, tapi masih banyak kekeliruan yang parah untuk hal yang berkaitan dengan pedoman penulisan tesis, akan saya tahan ya, agar tapi penulisannya saja, isinya tidak. Contohnya misalnya menulis Ari Triyono, A-nya huruf kecil, ya salah, saya tidak akan tanda tangan karena harusnya Ari itu huruf A-nya huruf besar. Ya seperti itulah hal-hal yang berkaitan dengan aturan penulisan tesis versi PTIK plus aturan bahasa Indonesia yang berlaku di Sabang sampai Merauke. Setelah itu masuk ke ujian tesis, dan setelah itu perbaikan tesisnya. Setelah perbaikan tesis, ya tentu saja tesisnya disahkan oleh penguji, terus tim penguji. Nah, yang tanda tangan di tim penguji itu banyak. Tim penguji itu termasuk 2 penguji, 2 pembimbing dan 1 sekretaris. Jadi sekitar 5 biasanya, ada 5 tanda tangan yang harus diminta ya kepada kepada mereka ya. Kenapa perlu ada pengesahan? Karena barangkali di ujian tesis itu ada masukan-masukan yang harus diakomodir oleh penulis tesis. Dan masukan-masukan itu baik perbaikan materi maupun perbaikan penulisan. Setelah itu tapi pada waktu ujian tesis itu sudah dapat visium, jadi sudah disebut selamat kepada Ari Triyono MA ya, karena telah menyelesaikan pendidikan disebut tadi yudisium. Jarang ya, ada 1 kemarin tidak lulus gara-gara yaitu ya parah banget kesalahannya, jadi sudah melewati tahap-tahap komprehensif, tahap-tahap pembimbingan,
tahap-tahap ujian progresif, jadi sudah banyak tahap yang dilewati tapi tetap kekeh dalam kekeliruan, tidak mau memperbaiki, malas. Jadi mungkin pembimbing juga udah malas, tanda tangan aja lah, capek. Akhirnya dia bermasalah di ujian tesis, intinya tidak lulus, dia harus mengulang ujian tesisnya. Atau ada juga lulus tapi nilainya rusak ya, parah, dapat C misalnya. Dan ruginya orang kalau dapat C itu ada, dia tetap harus memperbaikinya. Tapi nilainya memang berubah. Nah, itu masalahnya. Kalau Anda baik dari awal, nilainya bagus dan perbaikannya tidak banyak. Tapi kalau tulisannya berantakan, maka akan dikasih nilai rendah. Tapi tetap aja Anda harus memperbaikinya, karena tidak akan dapat ijazah kalau tidak akan dapat ijazah. Misalnya ditahan. Nah, apa saja syarat yang dilakukan? Ya tadi, memperbaiki tesis, terus tesis itu diterbitkan, wajib diterbitkan. Terserah penerbitnya mana, silakan. Yang pasti syaratnya satu, yaitu harus ber-ISBN. ISBN itu adalah nomor terbitnya buku yang resmi yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Kalau mau menerbitkan di PTQ pasca punya PTQ Press namanya, silahkan. Tapi kalau mau di tempat lain, bisa juga. Penting ada ISBN. Oke, saya kira itu. Silakan jika masih ada pertanyaan. Silakan Ustaz Muhammad Kamil Anwar. Baik Pak, terima kasih. Mulai dari tahap dosbing tadi yang ingin saya tanyakan, ini dosbing kita 2 berarti ya Pak? Nah, kalau dosbing dua apa yang 2? Ya, dosbing kita 2. Dosbing. Iya. Nah, kalau dosen pembimbing. Pembimbing, oke. Intinya pembimbing tesis 2. Iya. Kan pembimbing tesis ada 2. Nah, itu nanti apakah tiap pembimbing itu membimbing bagian yang sama dari tesis atau ada pembagiannya, Pak? Misal terserah mereka ya. Yang pasti mereka membimbing isi dan cara penulisan. Oh gitu. Berarti kan ada kemungkinan ada 2 dosen yang membimbing data yang sama yang kita olah gitu ya Pak? Saya nggak paham pertanyaan apa? Karena begini, kalau 2 dosen pembimbing, misal ada ketidaksesuaian antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, sementara itu perlu untuk kita tuliskan di tesis kita, itu kira-kira solusinya bagaimana nanti Pak? Oh, silahkan diselesaikan solusi. Nah, Prodi, saya tadi sudah bilang dari awal, Prodi tidak mencampuri. Iya, misal di teori yang mau kita taruh di tesis kita itu disetujui oleh dosen pembimbing 1. Sementara nanti Anda silahkan komunikasikan dengan kalau memang itu masuk akal. Saya pikir tidak banyak dosen bego di situ. Mungkin 1-2 ada, termasuk saya, tapi tidak. Yang kayak sebego saya itu nggak banyak. Artinya kalau itu kebenaran, susah. Tapi bahwa secara teknis itu kadang terjadi, ya. Saya kuliah cukup lama ya, kadang juga mengalami masalah. Tapi tidak, diselesaikan dengan komunikasi. Mungkin dosennya belum paham, agak terangkan dengan lebih baik. Jadi tidak di keprodi atau pasca sarjana tidak mencampuri terlalu jauh. Kecuali ada indikasi berlarut-larut nggak selesai, barulah kemudian dicari ya apa problemnya. Apakah problemnya di mahasiswanya atau problemnya di dosen pembimbingnya. Kalau problemnya di dosen pembimbingnya, maka dosen pembimbingnya diganti dengan dosen pembimbing yang lain. Kalau problemnya di mahasiswanya diganti dengan mahasiswa yang lain. Tapi jarang, kadang sih ada. Jadi selalu hal-hal seperti kadang-kadang saja. Di tahap saya misalnya dulu di tesis skripsi tidak pernah, tapi tesis saya bermasalah. Ada 2 pembimbing saya malah berantem sendiri ya, tidak cocok. Kadang aja ada kesempatan, tapi bisa diselesaikan dengan komunikasi. Kemudian sholat tahajud. Kemudian untuk ini, apakah ada tahap
cek plagiarisme Pak untuk penelitian. Ada di tahap terakhir nanti ada cek plagiarism. Saya lupa berapa itu. 20% kalau nggak salah, 30% maksimal similarity-nya. Itu untuk sebelum ujian tesis berarti ya? Ya, itu sebelum ujian tesis. Jadi di awal tidak, tapi nanti pas mau ujian tesis, ya, itu nanti pas Anda daftar ke, saya udah tanda tangan ya, Kapolri udah tanda tangan, pembimbing udah tanda tangan, terus daftar ke administrator pasca. Nah disitulah kemudian diuji diuji Turnitin similarity-nya sebanyak apa yang sering terjadi untuk ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada yang kemudian dia ubah, ya, kemudian kalimatnya diubah sedemikian rupa sehingga similarity-nya nggak banyak, sering sekali atau dua kali, ada juga yang langsung. Jarang terjadi ada kesulitan di sana. Apalagi kalau teman-teman dari awal memang menulis dengan baik ya cara nulis. Oke, terima kasih Pak. Silakan Ustaz Mirza. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirza Putra. Yang ingin saya tanyakan, apakah di PTIQ ada kasus seperti misalkan mahasiswa itu tidak bisa menyelesaikan tesisnya karena bukan kelalaian mahasiswa, tapi dari dosennya mungkin sulit Pembimbing maksudnya? Ya, dosen pembimbing. Misalkan sulit untuk menemui dosen tersebut, Ada. atau dipersulit mahasiswa tersebut sehingga harus mengganti dosen pembimbingnya dan menyebabkan mahasiswanya terlambat untuk menyelesaikan studi. Ada kasus itu dan pernah pembimbingnya ganti dengan itu kalau masalahnya di pembimbingnya ya. Kalau di mahasiswanya ya. Itu bisa memperlambat ini studi mahasiswa, itu bagaimana solusinya Ustaz? Ya diganti, pembimbingnya diganti. Misalkan sudah tahap ke ujian proposal atau udah jauh tahapnya, Ya nggak masalah, bisa diganti. bisa diganti Ustaz. Diganti ya. Ada lagi Ustaz Mirza? Syukran Ustaz, syukran. Oke, sekarang Ustaz Mukhlis, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya mau tanyakan itu, tadi kan referensi dari buku itu kan harus 200 ya? Ya, Nah itu bukunya apakah harus buku cetak atau PDF atau seperti apa Ustaz? boleh cetak, boleh PDF. Yang penting PDF berarti sudah pernah dicetak. Nah terus kalau misalnya kita nggak punya bukunya nih Ustaz, terus kita mungkin ngambil di perpustakaan, nah itu gimana tuh nanti untuk pengujiannya itu? Oh iya, bukunya tidak harus milik. Tidak ada aturan bahwa ya buku yang kita kutip itu harus dimiliki. Boleh dicuri, boleh dirampok. Ya. Yang penting dikutip. Maksudnya itu aturan harus dimiliki. maksudnya bukunya itu hanya harus memiliki fisik, sah ya? atau enggak secara Islam. Oh berarti nggak perlu dibawa secara fisik ya bukunya ya? Yang penting ada. Enggak. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Baru teknis saja. Jadi maksud teknis seperti itu. Ketika tesis teman-teman sudah selesai, kemudian dihitung-hitung rujukannya kurang, barulah kemudian dihiasi dengan rujukan-rujukan. Anda baca buku dikit-dikit, kaitkan dengan itu, melengkapi saja. Jadi menambah wawasan. Tidak harus disulitkan dari awal nyari 200 rujukan, enggak. Jadi Anda nulis sambil bertambah terus rujukannya pastinya. Nah, tapi ketika selesai ternyata belum juga nyampe segitu, ya bisa ditambah. Contoh, Ustadz Mukhlis bicara tentang ikhlas dalam Al-Quran. Anda sudah kutip satu ayat, kan sudah ada rujukannya kan? Karena misalnya ngutip Al-Misbah. Di rujukan yang sama, ya Anda buka kira-kira Al-Azhar bilang apa ya? Tafsir Azhar, Hamka. Kutiplah Hamka pendapat yang sama ini pendapatnya sama misalnya kan? Pendapat yang sama dikemukakan oleh
tafsir oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Udah dipunat lagi kan, nambah itu 2, padahal hanya mengatakan sama. Kemudian pakai ayat yang kan gampang nyarinya di Al-Azhar kan, cari ayat yang sama untuk misalnya waktu bicara tentang ikhlas itu mengutip ayat mana atau menafsirkan ayat yang mana di Al-Misbah. Cari aja ayat yang sama, tidak usah baca satu Al-Azhar hanya untuk tahu itu kan, bisa ditelusuri ayat. Masih kurang, baca Al-Marwazi. Masih kurang, baca banyak caranya. Tiba-tiba lagi baca buku, ada bicara walaupun tesisnya udah selesai ya, tiba-tiba baca buku apa, ada kaitannya, masukin lagi, diimport lagi ke situ tuh gampang. Jadi maksudnya gampang itu adalah jangan gara-gara mencari rujukan sebanyak teman-teman tidak tulis aja terus. Nanti urusan rujukan itu cukup atau tidak nanti di akhir kelihatan. Kadang biasanya tinggal kurang 5 rujukan, ada mungkin kurang 10, itu tinggal nambah-nambah. Ada ratusan tesis, ada ratusan bahkan ribuan tafsir di dunia yang bisa dikutip hanya untuk mengutip satu. Itu satu ya, apalagi yang lain. Jadi, tidak menjadi masalah. Fokus saja untuk menyelesaikan tesis. Jangan dihalangi bikin tesis gara-gara mengejar 200 rujukan. Tentu saja yang Anda pastikan pertama adalah jangan sampai nulis tesis yang rujukannya nggak ada. Kan susah nulisnya malah. Sudah ada rujukannya kira-kira 50, 40, itu udah jalan ya. Di perjalanan lah baru 50 itu bertambah, 50, 60, 70 dan seterusnya. Tapi kalau Anda nulis tesis rujukannya cuma 5, nyari tempat lain nggak ada, itu kesulitan sendiri nanti bikin tesis, karena tesis yang kita mau tulis itu 150 halaman. 150 halaman dan itu susah kalau tidak ada rujukan. Mana Ustaz Mulis? Insyaallah Pak Ustaz. Cukup? Oke, sekarang Ustaz Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pertanyaan daripada Termuklis tadi untuk daftar pustaka ini tahun publishnya ada batasannya nggak ya bukunya? Tahun publishnya untuk literatur daftar pustakanya ini buku yang Kenapa Anda bertanya begitu? Pengen dipersulit ya? La tas'alu an asya intu badalakum tasukum. Jadi nggak usah nanya itu, karena saya kasih aturan nanti Anda kesulitan lagi. Dibiasakan nanti bertanya yang tidak bikin susah Anda sendiri. Nggak baca karena nggak disebut, nggak ada batasan, jadi gampang. Atau saya bikin batasan nih? Nggak usah, nggak usah ditanyain. Ustaz, untuk mudah-mudahan dimudahkan ini untuk setelah tesisnya diuji dan dinyatakan lulus, ini publishnya dalam bentuk buku ya Ustaz? Buku? Ya. Tesis kita udah dipublish dalam bentuk buku ya? Iya, untuk dapat ijazah. Buku itu ISBN ya syaratnya. Jadi silahkan mendaftar di sembarang penerbit, yang penting ada ISBN. Dan ISBN itu tidak pernah bohong, kita cari, bisa kita ketik saja sudah bukti bahwa ini ISBN-nya bodong apakah. Nah, kalau mau di PTIQ, ada PTIQ Press, bisa Anda temukan. Kami siapkan lengkap ISBN-nya, layout-nya, dan seterusnya. Tinggal bayar aja. Tapi kalau tidak mau di PTIQ, punya teman misalnya yang bisa mendapatkan, ya masalah. Yang penting ber-ISBN. Baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Tidak ada perempuan yang bertanya, tanya perempuannya berapa? Pengalaman haji, perempuannya tidak paham. Kalau mereka nggak mau nanya. Tersesat di tesis, bertanya sesat di tesis. Ini layar saya aja yang gambar teman-teman kelap-kelip apa
teman-teman yang lain juga mengalami yang sama? Saya mengalami yang sama, dokter. Oh, berarti di Zoom-nya. Oh, iya. Pada klik semua ini. Iya, kayak bintang-bintang di langit nih kelab. Ini mahasiswa saya salah satu yang terbaik ini, Ustaz Arif Tio. Setia banget, kalau saya bikin Zoom ada lagi beliau. Nah, itu membuktikan bahwa kuliah kita menyenangkan. Gimana Dewi Siri? Ini ada hubungan saudara dengan Mu'im Siri ya? Tidak pada menyimak saja. Ah. Ya udah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ustadz Fazai mau nanya. Untuk yang buku itu berarti prosesnya setelah perbaikan tesis dokter ya. Jadi setelah sidang terus ada perbaikan, masukan perbaikan, baru mengajukan buku gitu ya. Maksudnya buku dari tesis? Iya. Ya, jadi setelah ujian tesis, setelah perbaikan, barulah teman-teman mengajukan ke penerbit. Kan sayang kalau diterbitkan udah ada pakai biaya, tapi ternyata isinya belum benar gitu. Ada salah tulis ya. Anda bayangkan saja kalau ada yang baca buku kita, tapi kita lagi baca buku, tapi hurufnya kacau, ya, huruf besarnya tidak, 2-3 saja salah di dalam sebuah buku, itu sudah tidak mood orang baca. Karena itu sebaiknya diterbitkan setelah perbaikan, kira-kira sudah maksimal. Ya pasti sih ada 1-2 salah ya, biasanya minimal banget lah salahnya, sudah nyaman lah dibaca. Ya jadi ya benar, setelah ujian tesis, setelah perbaikan, barulah ditunjukkan ke penerbit untuk diterbitkan. Karena penerbit itu hanya menerima naskah yang siap cetak, bukan naskah yang siap edit, karena mereka nggak mungkin edit lagi. Terus yang kedua Pak Dokter tentang tes similarity atau pakai Turnitin tuh, itu kita sendiri pribadi atau dari kampus ya? Yang kalau nggak salah kampus, tapi nanti ini aja pas kalau sudah ujian, sudah mendapatkan tanda tangan untuk ujian tesis, tanyakan saja kan pasti daftar ke TU kan, nanti pasti dikasih syaratnya apakah ke kita atau dibikin sendiri atau ke TU yang mengukurnya uploadnya. Saya lupa sekali TU yang mengajukannya ke Turnitin. Masalahnya kan kita kualitatif Pak Dokter ya. Kebanyakan tuh memang mengutip buku, mengutip jurnal itu kan memang pasti similarity-nya kan 100% berarti ya. Jadi makanya usahakan jangan jarang-jarang ngutip langsung. Karena kalau Anda kutipan langsung ya iya. Tapi kalau Anda ngutip dari buku asing pasti nggak sama. Kecuali kalau Anda nulis bahasa Indonesia. Kalau nulis ngutip dari bahasa Indonesia jangan kutipan langsung. Misalnya Pak Kures bilang apa, jadi ubah kalimat. Misalnya Pak Kures dalam bukunya mengatakan apa. Nah, misalnya kata kalimat Iqra di dalam surah Al-Alaq itu adalah terdiri dari fiil dan fa'il tanpa maf'ul. Karena itu maknanya adalah maf'ulnya bisa apa saja. Ya kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat lain yang tetap maknanya sama. Nah, itu sudah pasti tidak akan dicek ya. Parafrase dokter. Ya seperti itu. Tapi kalau saya bikin itu dari sekarang, tulis aja dulu. Jangan-jangan teman-teman ini sudah, tapi memang cara nulisnya adalah dengan yaitu di parafrase. Ini sesuai bahasa kalimat kita, dirangkai. Pasti tidak sama. Bahkan nih kalau kutipannya sama, saya misalnya Ustaz Ali, saya mengutip yang sama, tema yang sama, buku yang sama, saya kutip halaman yang sama. Kalimat saya pasti beda, dan itu pasti sudah beda.
Karena bisa saja dalam satu paragraf, dengan misalnya saya mengutip 5 buku, saya kutip dalam 10 baris misalnya, Ustadz Ari juga nulis buku yang sama, mengutip buku yang sama, dengan jumlah baris yang sama, belum tentu sama. Kenapa? Ya bisa saja dia nulisnya urutan buku yang dikutip itu sudah beda, kalimatnya sudah beda, urutan bukunya beda. Saya mungkin mulai dari A, B, C, Ustadz Ari, B, C, A, dan seterusnya udah beda kalimat, susunan kalimatnya udah beda. Tapi sekali lagi tidak usah terlalu berpikir, selesaikan saja. Takutnya nanti mikir bahwa similaritasnya tinggi tapi nggak nulis. Jadi tidak. Padahal sungguhnya similaritas itu akan kelihatan setelah tulisan itu selesai. Baru kita lihat, oh iya, ini banyak sama nih kayaknya. Ya udah, saya ubah. Tapi memang salah satu pekerjaan melelahkan itu adalah mengubah kalimat sendiri. Itu agak susah emang. Kita akan susah. Tapi ya harus dilakukan. Tidak apa-apa. Ya, silahkan. Ada yang lain. Jadi teman-teman juga klip ya Pak. Ini layarnya Pak Awal ini klip ya. Kalau di saya klip. Saya juga klip dokter itu. Bagikan bintang. Halo? Ngomongin klip malah lampu saya mati. Ini mati dan klip lagi di lampu saya nih. Ini sudah padam. Saya nggak tahu nih padamnya gara-gara kontaknya turun apa? Aduh. Apa karena blackout semuanya, nggak tahu. Oke, nanti aja intinya suara saya dengar kan? Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan kita tanggapi. Silakan. Saya ambil. Silakan. Berkaitan dengan outline kemarin itu dan ya. Komprehensif, saya sudah ujian komprehensif secara tertulis. Tinggal lisan dokter, kira-kira bisa. Ya, nanti beberapa hari ke depan kita akan pertemuan Zoom ya. Baik. Bagaimana kita janjikan kepada teman-teman yang sekarang sudah masuk kuliah ya, boleh mengajukan judul. Di saat itu juga ada teman-teman yang mau ujian komprehensif boleh. Baik. Siap. Ya. Jazakallah khairan. Kayaknya mati lampu keseluruhan. Ternyata mati lampu beberapa RT. Ya, silakan. Ada yang lain? Udah, kalau nggak ada ya kita tutup. Barangkali masih ada pertanyaan yang belum terpikirkan. Insya Allah kita masih akan ketemu di ruang-ruang setelah ini, baik itu daring maupun luring. Sekali lagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di PTIQ, program pasca sarjana. Mudah-mudahan tujuan kita tercapai, terutama ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pesan saya, tolong jangan lama-lama kuliah, karena teman-teman sudah otomatis tercatat di pangkalan data perguruan tinggi PDIP. Ketika teman-teman namanya nanti hilang, nanti kan bagaimanapun pasti nama-nama kita akan hilang ya, karena waktu cukup.
waktunya selesai, tapi hilangnya itu dua macam, hilang karena DO atau hilang karena karena lulus. Nah, kalau hilang karena DO itu tercatat oleh mereka sehingga ada rekaman tentang tingkat selesainya mahasiswa di PTIK. Nah, apabila teman-teman ya mungkin karena banyak duit ya bayar SPP tapi tidak selesai kuliahnya, itu kemudian merugikan PTIK karena bukan PTIK ya, kita semua jadi rugi karena akreditasi kita menjadi agak susah, agak seret, kemudian membuat teman-teman adik-adik kelas kita akan kesulitan nanti nyari kerja, nyari apa ketika akreditasi kita bermasalah. Tapi kalau kita teman-teman semua lulusnya cepat, akreditasi kita bagus, ya adik-adik kelas kita nanti juga mengalami kemudahan-kemudahan tertentu terutama dalam karir mereka, dan itu tentu saja menjadi jasa kita pada perguruan tinggi PTIK, yang dalam hal ini PTIK adalah salah satu perguruan tinggi yang punya concern kepada studi Al-Quran. Jadi pahalanya sangat banyak. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di ruang yang lain ya, baik di Zoom maupun atau luring maupun daring. Semoga sehat semua. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih.